untuk tercapai tujuan, yaitu mempersebut hukum furu'. Maka di sini disyaratkan dulu hukum asalnya disepakati dulu di antara mustadil yang mencari dalil dan muqtarid, yaitu lawan debat mustadil. Karena kalau keduanya belum disepakati, karena kalau hukum belum disepakati oleh keduanya, bagaimana mempersebut hukum furu'? Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa kaunuhu ay hukmul asli muttafaqan alaihi jazman wa illa uhtija inda man'ihi ila isbatihi fayantaqilu ila mas'alatin ukhra wa yantashirul kalamu wa yafutul maqsudu wa dzalika mamnu'un anhu illa ayyarumal mustadillu isbatahu falaisa mamnu'an kama yu'lamu mimma ya'ti bainal khasmaini faqat fil asahi li'anal bahtha la ya'duhuma wa qila baina kullil ummati hatta la yata'adda al-man'u aslan. Dan itu keadaannya, artinya hukum asal itu disepakati orang. Di atasnya hukum asal jazman, hal keadaan tiada khilaf. Wa illa, jika tidak niscaya dihajatkan orang ketika menegah hukum asal. Kemana dihajatkan? Kepada mempersebutnya hukum asal. Maka berpindah ianya masalah kaunuhu muttafaqan alaihi jazman. Kemana berpindah? Kepada masalah lain. Dan panjanglah kalam dan luputlah maksud. Wadhalika, dan bermula demikian intikal, iaitu berpindah kepada masalah lain, panjang kalam, luput maksud, itu ditegahkan orang anhu daripada demikian, kecuali bahawa menghendaki oleh mustadil akan mempersebut hukum asal. Maka tidak ada ianya intikal, berpindah tadi, itu ditegahkan orang sebagaimana yang dimaklumkan ianya daripada barang yang selagi datang ianya barang. Di antara siapa muttafaqul alaih? Di antara dua lawan, fakat hanyalah fil asah, pada pendapat asah. Karena bahawa sesungguh pembahasan itu tidak melampaui ianya pembahasan huma akan keduanya dua lawan. Wakila, dan dikatakan orang di antara tiap-tiap umat, sehingga tidak mampulah menegah pada asas-asas. Lanjut dari masalah di belakang, yaitu masalah rukun qiyas yang kedua, yaitu hukum asal. Cara hukum asal selanjutnya yaitu muttafaqun alaih jazman, tanpa khilaf, tiada khilaf. Baina khasmaini, di antara dua lawan, yaitu mustadil dan muqtarid. Fakat hanya di antara keduanya menurut pendapat asal. Jadi kami ulang, hukum asal ini muttafaqun alaih. Syaratnya yaitu muttafaqun alaih. Ini cara hukum asal dah.
Untuk apa disyaratkan hukum asal? Supaya terjadi kias. Apa itu kias? Itu supaya mempersebut hukum furu. Karena kalau tidak ada syarat ini, berarti tidak terjadi kias. Tidak ada hukum pada furu. Tidak ada hukum pada furu. Tujuan di sini yaitu ingin mempersebut hukum furu. Jadi kalau ingin mempersebut hukum furu, ya hukum asal mesti ada syaratnya. Syaratnya yaitu sepakat di antara dua lawan. Jelas? Maka hukum asal mesti syaratnya yaitu sepakat dulu, disepakati di antara dua lawan, yaitu mustadir dan mutarid. Mesti sepakat di antara keduanya dulu agar terjadi kias. Kan ini rukun kias. Kalau tidak ada rukun, tidak terjadi kias. Tidak terjadi kias, maka furu tidak ada hukum nanti. Maka maksud di sini adalah ingin mempersebut hukum kepada furu. Sebelum mempersebut hukum pada furu, maka hukum asal ittifaq dulu, yaitu disepakati dulu di antara mustadir dan mutarid. Jelas kan? Makanya syarat hukum asal muttafaqul alaih, yaitu ittifaq, sepakat di antara dua lawan tanpa khilaf. Wa illa, jika tidak, kalau hukum asal belum disepakati, berarti di antara dua lawan belum sepakat bahawa hukum asal ini, belum sepakat tentang hukum asal, belum sepakat, belum ittifaq, hukum asal belum ittifaq, masih dalam perdebatan. Kalau hukum asal masih dalam perdebatan, berarti si mustadir, orang mencari dalil, berhajat untuk mempersebut hukum asal dulu. Karena si muktarid tadi, orang yang berdebat mustadir, menegah bahawa hukum asal ini. Mustadir menegah hukum asal bukan itu, bukan ini, hukum asal bukan ini. Maka kalau muktarid menegah hukum asal bukan ini, mustadir berhajat untuk mempersebut hukum asal. Kalau mustadir ingin berhajat kepada mempersebut hukum asal, ini sudah masalah yang lain. Sudah berpindah kepada masalah lain. Masalah di sini, tujuan di sini, masalah di sini ingin mempersebut hukum pada furu. Karena kenapa? Karena kan hukum asal ittifaq antara dua lawan kan syarat kias. Rukun kias bukan syarat. Rukun kias. Kalau rukun kias tidak ada, maka tidak ada kias. Kalau kias tidak ada, maka furu tidak ada hukum. Maka kalau hukum asal ini masih dalam perdebatan, ini sudah masalah yang lain, sudah berpindah kepada masalah lain. Makanya hukum asal disyaratkan ittifaq dulu agar nanti dapat dipersebut hukum furu, supaya dapat dipersebut hukum furu. Kalau hukum asal sudah sepakat, ini hukum asal. Berarti hukum asal sudah tetap, ini hukum asal. Berarti tinggal mempersebut hukum pada furu. Kan itu tujuan kias. Jadi di sini kalau hukum asal masih dalam perdebatan, maka ini masalah yang lain. Kalau masalah lain, yang tasiru kalam, perdebatannya sudah ke mana-mana. Sudah bersebar, sudah panjang lebar kalam. Kalam ini perdebatan, sudah panjang lebar perdebatan. Dari masalah ini sudah masalah lain, kan sudah panjang lebar. Sudah panjang lebar. Kemudian kalau sudah panjang lebar di sini, maksud dasar hukum. Apa maksud dasar? Maksud dasarnya ingin mempersebut hukum kepada furu. Kalau hukum asal masih dalam perdebatan, bagaimana ada hukum pada furu? Makanya disyaratkan dulu hukum asal ini sudah disepakati antara mustadir dan mutarid, supaya ada hukum pada furu nanti. Dapat dipersebut hukum kepada furu. Jadi kalau hukum asal dalam proses perdebatan, jadi ini tidak akan terjadi
tidak ada hukum pada furuk nanti. Ya, tidak dapat dipersebut hukum pada furuk karena hukum asal belum jelas, masih dalam perdebatan. Wa dzalika mamnu'u min anhu. Dzalika, apa dzalika? Intikar masalah, berpindah masalah, luput maksud, panjang perdebatan atau panjang kalam. Udah ke mana-mana. Ini ditegah dilarang dalam agama. Perdebatan seperti ini dilarang dalam agama karena sudah melenceng dari konsep. Sudah melenceng dari konsep. Konsepnya di sini, tujuan di sini yaitu ingin mempersebut hukum kepada furuk. Kalau ingin mempersebut hukum kepada furuk, tentunya hukum asal sudah disepakati dulu. Kalau hukum asal belum disepakati dulu, bagaimana ingin mempersebut hukum kepada furuk? Faham tak maksudnya? Faham tak? Makanya kalau masih dalam perdebatan tentang mempersebut hukum asal, ini dilarang. Perdebatan seperti ini dilarang karena udah di luar konsep, sudah di luar maksud. Perdebatan sudah di luar maksud. Ini dilarang karena hujung-hujungnya perdebatan seperti ini akan menjadi permusuhan. Jelas? Illa kecuali mustadir menghendaki mempersebut hukum, maka tidak ada larangan. Kalau perdebatan, kalau berpindah masalah ke masalah mempersebut hukum, emang mustadir ingin mempersebut hukum asal, ingin mempersebut hukum asal. Kan ini berpindah ke masalah lain juga. Ini tidak ada larangan. Perdebatan seperti ini tidak ada larangan. Atau berpindah masalah seperti ini tidak ada larangan. Sebagaimana yang dimaklumkan di depan, keterangan di depan. Sebagaimana yang dimaklumkan daripada keterangan di depan. Di depan nanti pada mata wa illam yatafaqah. Andai kata dua lawan mustadir dan muqtarid tidak sepakat hukum asal dan juga tidak sepakat illat hukum asal. Kalau hukum asal belum disepakati, kalau illat hukum asal belum disepakati, maka mustadir menghendaki ingin mempersebut hukum asal dengan dalil, ingin mempersebut illat hukum asal dengan masalah illat, maka menurut pendapat asal di depan nanti bisa diterima. Tidak ada larangan. Makanya di sini, matan di sini yaitu kecuali mustadir menghendaki mempersebut hukum asal beserta ilatnya. Maka walaupun matan ilat tidak ada di sini, ya ditakdir aja. Karena sebagaimana keterangan di depan, bukan cuma hukum asal yang ingin mustadir menghendaki mempersebut bukan cuma hukum asal, ilatnya juga ingin mempersebut juga. Maka berpindah masalah seperti ini tidak ada larangan. Karena mesti seperti ini, mesti berpindah kepada masalah lain dulu. Karena dua lawan antara mustadir dan muqtarid belum sepakat tentang hukum asal. Maka mesti mustadir mempersebut hukum asal dulu dengan dalil, kemudian mempersebut ilatnya dengan masalah ilat supaya diakui oleh lawannya. Kalau sudah diakui, maka sama dengan sepakat. Kalau sudah sepakat, maksud sudah hasil, yaitu maka akan sebut hukum kepada furuk nanti. Itulah maksud qiyas. Jelas. Baina kasmaini faqad fil asal. Sepakat dua hukum asal ini muttafaqun alaih, jazman tanpa khilaf antara dua lawan. Faqad hanya dua lawan menurut pendapat asal, tidak ada orang lain antara mustadir dan muqtarid. Alasannya kenapa? Alasannya pembahasan tentang ingin mempersebut hukum kepada furuk setelah hukum asal ini sepakat. Setelah ini kan akan kalau sudah sepakat hukum asal, maka sudah ada rukun qiyas,
kalau sudah ada rukun qiyas, maka terjadilah qiyas, iaitu persebut hukum kepada furu'. Pembahasan ini tidak melampaui ke selain keduanya, iaitu masalah pembahasan hanya di antara keduanya, tidak ada orang lain, tidak melampaui ke orang lain. Menurut pendapat asah, berarti sepakatnya antara keduanya, karena pembahasan hanya di antara keduanya, tidak ada orang lain. Kalau menurut pendapat Atil, sepakat hukum asal ini di antara titik umat. Semua mujtahid mutlak sepakati dulu. Disepakati hukumnya di kalangan mujtahid mutlak. Semuanya sepakat bahawa hukum asal ini. Sehingga kalau sudah sepakat hukum asal di kalangan tiap-tiap umat, nanti tidak mampu lagi ditegah dalil hukum asal. Kalau hukum asal sudah sepakat semua umat, maka kalau sudah sepakat hukum asal sudah sepakat semua umat, berarti dalil hukum asal tidak mampu lagi ditegah karena sudah sepakat semuanya. Tapi kalau sepakat cuma dua, kata Atil, kalau sepakat hanya di antara keduanya, pasti masih ada jalan untuk menegah dalil hukum asal. Ini kata Atil. Tapi menurut pendapat asal, alasannya pembahasan kan di antara keduanya. Jadi cukup ittifaq antara keduanya. Tidak mesti ittifaq semua orang. Soal orang lain tidak sepakat bahawa hukum asal furu' adalah ini. Tidak sepakat bahawa hukum asal, orang lain tidak menyetujui bahawa hukum asal untuk furu' bukan ini. Terserah orang lain. Yang penting dua ini, mustadih dan muqtarid, sudah sepakat bahawa hukum asal furu' adalah ini. Hukum asal adalah ini. Soal orang lain tidak menyetujuinya, terserah. Karena pembahasan perdebatan antara keduanya. Kan mereka keduanya yang berdebat tadi. Berarti di antara keduanya yang terjadi sepakat. Dari di belakang mereka berdebat tentang hukum asal, tentang dalil. Tentang mencari dalil hukum asal untuk menjadikan asal ini dalilnya yang mana. Kalau sudah ada dalil kan sudah sepakat bahawa hukum asal ini. Kalau sudah sepakat hukum asal, maka maksud sudah sampai, yaitu mempersebut hukum pada furu'. Maka cukup di antara keduanya aja sepakat hukum asal. Soal orang lain atau ulama lain tidak menyetujui, tidak mengakui seperti keduanya, terserah. Fahamlah? Tiga tu kamu ulang dengan sebutan dong. Nyo ingat kode Tuhan wa qaumuhu nyo hanya tepat le puasa jikana menyo mencari hukum puasa, kena menyo mentong media hukum puasa, dalil hukum puasa yang Tuhan ikut. Kena media hukum puasa. Toh dari dalil hukum puasa baik melengkapi hukum furu'. Hanya Tuhan ikut. Nyo katuk kena, berarti hukum asal tinggal sepakat. Karena maksud itu kena persebut hukum dewan furu'. Segala sebut hukum furu', ya cara hukum asal benar lah, bersepakat eleh. Agar hukum furu' ngakna hukum furu'. Qiyas. Pajan dia jadi qiyas. Orang kena rukun kan? Ke apa rukun ni? Hukum asal. Macam cara hukum asal? Kau berittifaq eleh kan? Puasa beritipak leh. Maka itipak puasa karena syarat, karena masyru', berarti karena masyru', karena rukun, punya karena rukun, kasakiyah. Punya kasakiyah berarti kau tinggal bertebuk hukum dia furu'. Kau nya maksud ini no. Kau nya masalah ini no. Berarti masalah ini kena bertebuk hukum dia furu'. Kena bertebuk hukum maksud, kena bertebuk hukum furu'. Masalah haji iaitu beritipak leh hukum asal antara dua lawan menurut pendapat asal.
Mengakuk maksud maka ittifaq hukum asal mengakuk maksud iaitu untuk persebut hukum kedua guru. Kon nyo masalah lagi kau yang persebut hukum guru kau yang persebut hukum asal. Masalah ni kau yang persebut hukum asal. Kamu hukum asal kan ada berittifaq le. Agar tu maksud ji. Mangatnya hukum apa guru? Dah perlu. Keadaan hukum asal cara di bermutafaqul alaih berittifaq jasman baina khilaf antara tu ittifaq ni mataliki dalam antara dua lawan fakat hanyalah menurut pendapat asal iladi kerana pembahasan cuma antara awaknya dua hanya hukum lain pembahasan kena pegah berarti hukum asal berittifaq ni agar mengakuk maksud iaitu maksudnya maksud ji iaitu untuk tak sebut hukum dewa guru maka pembahasannya antara awaknya ada hutang lain masalah lain hai dipak terserah kamu kan dah kena di cara hukum asal berittifaq ni jasman tanpa khilaf baik khilaf wa ila jika tidak menyohana ittifaq hukum asal menyohana ittifaq pun hukum ni menyohana ittifaq berarti mustadil kepada persebut hukum asal kerana hana sepakat berarti hana sepakat mempunyai muktarid iaitu lawan debat mustadil konyo ditegah bahawa hukum asal konyo saat ditegah dia mustadil le muktarid hukum asal konyo mustadil berpalih mempersebut hukum asal menyo mustadil yang kita tadi berhajat kepada persebut hukum asal nyampu masalah tu kau masalah persebut hukum asal menyo masalah persebut hukum asal nyo masalah hino pada masalah hino kamu pindah masalah betul ada berapa pun kamu pindah masalah kau le masalah hino kamu pindah masalah yang tasirut kalam maka perdebatannya kalam pembicaraan dari masalahnya kaitu ke masalah lain kau panjang lagi kau panjang dakwah lagi kau panjang pembahasan ni lagi kamu panjang maksud ino kena persebut hukum makruh na hasil mana hasil kalau pun masalah kamu pindah untuk tak persebut untuk tak petuk maksud hukum asal berittifaq le adalah lawan nak je tak persebut hukum dia makruh nyo hukum asal betul garu hana ittifaq munyo ka hana ittifaq si mustadil kapal persebut hukum asal munyo kapal persebut hukum asal ketika masalah persebut hukum asal munyo ka masalah persebut hukum asal berarti ka hana jadi persebut hukum dia makruh tujuan pak mata kena pegang kena maksud ji iaitu kena persebut hukum makruh kita kena persebut hukum makruh asal hana jelas asal hana sepakat antara dua muktarid dan mustadil antara wajah dua kalau sepakat hukum asal kita tak persebut hukum makruh mencara yang kedua kalau selesai rukun yang kedua kalau selesai mungkin dia jadi qiyah rukun qiyah yang kedua tu hukum asal cara ji benda syarat-syarat baru dia jadi rukun yang kedua sedangkan syarat golongan dia jadi kibat dia jadi rukun yang kedua menyo rukun yang kedua hana terjadi kibat dia jadi qiyah menyo hana terjadi qiyah kibat tak persebut hukum dia makruh mohon kan wa zalika intika mempindah ke masalah lain mempindah ke masalah lain intisa ka panjang lebar kalam tu iaitu ka hana mohon kalam tu luput tujuan nyan kagetam lah agama modern munyo lagi kagetam lah agama munyo dalam perdebatan modernnya kagetam lah agama pakon perdebatan modernnya hana ujung perdebatan lagi betul dah ujung itu karu je kemutuh dia bengek kadang masalah kepenuh lain kau ada konsep dia berapa Kaitung luar konsep betul lah apa benda nak
Tu jauh-jauh ni kamu tu kan. Makanya getam lah agama lagi. Baik lagi am dah. Ha. Kecuali ila tu ke. Apa kecuali? Kecuali mustadil ingin persebut hukum asal. Maka falaisa mamnu'an. Nyan hana getam lagi ya. Intikal modelnya hana getam. Sebagaimana yang akan tak maklum itu iliku. Dah yang tak maklum iliku. Ide iliku tu begah lagi ya. Itu baru dah puas makan. Iliku menyo mustadil dengan muktarid hana sepakat hukum asal, hana sepakat ilat hukum asal. Awaknya dua hana sepakat hukum asal, hana sepakat ilat hukum asal, hana sepakat. Maka mustadil menghendaki, itu mana hendaki? Kena persebut hukum asal dengan dalil. Kemudian kena persebut ilat dengan masalah ilat. Menurut pendapat asal yang diterima. Persebut mustadil yang diterima. Kenapa kan? Alasannya persebut mustadil laginya sama dengan diakui oleh lawan. Menyokah diakui sama dengan diakui ke? Sama dengan diakui sama dengan ittifaq. Makanya hendak getam. Baru dia buat kena. Kalau mau kena. Ina kan juga pegang kecuali bahawa menghendaki oleh mustadil akan persebut hukum asal. Sedangkan mempersebut ilat tu hana no. Yang terjadi juga. Contoh ni naliku juga, bandingan ni naliku tu. Kecuali mustadil ingin menghendaki kena persebut hukum asal dan kena persebut ilat hukum asal. Nya lagi nya berpindah masalah lagi ada apa? Pakar. Karena hukum asal kalau sepakat. Kau punya model intisar, modelnya intisar lah buku. Kamu kan model intisar lah buku. Sebab mustadil ingin persebut hukum asal berserta ilat dia. Agar mengatur maksud iaitu mengat berkena mengat sebut hukum dia apa tu. Menyo lagi nya hendak kita. Kamu orang sebenarnya payang-payang cerita ide liku pakai ke matan ide liku mundur ni. Kamu orang. Baina khasmaini faqat fil asah. Berarti sepakat hukum asal antara dua lawan. Alasan lagi dalam berah meno kerana pembahasan cuma antara wajah dua. Hana melampaui ke orang lain. Masalah orang lain hana sepakat lagi antara terserah. Yang penting wajah yang garu contoh dua garu mustadil dengan muktarid ya. Jadi orang lain hana sepakat terserah. Kamu lagi liku dia pegang lagi anti. Kamu kan lagi liku dia pegang lagi anti. Ittifaq dua lawan. Perke kecarakan mati umat lain mati itilah umat. Hana kecarakan itilah umat. Menyokai ittifaq dua lawan. Ini liku dan liku. Kamu kan jadi paling apa? Pembahasan ini. Pembahasan kau hana melampaui kedua ni. Berarti hana melampaui ke lain. Jadi antara wajah dua pembahasan dengan pegahnya antara wajah dua. Jadi cukup antara wajah dua ittifaq bahasa. Angat tok maksud iaitu kena persebut hukum kepada huruf. Kaji antara wajah dua mata ittifaq. Hana pada ittifaq lain. Menurut pendapat akhir haji lagi ya. Kengkah haji lagi ya. Kebah haji lagi ya. Punya ittifaq hukum asal ittifaq ni baik antara dua lawan. Semua umat. Semua mujtahid baik antara lawan dua benda dengan mujtahid lain. Kepa tujuan? Tujuan itu mangga baik mampu ditegah dalil hukum asal. Karena menunjukkan sepakat manduh hukum asalnya kan dia tak mau dalil kan? Tak mau dalil kan? Dia tak mau dalil. Nak mampulah untuk ditegah dalil hukum asal. Hana mampu le, bak pun hana mampu le tegah. Menunjukkan sepakat manduh. Makanya kengkil sepakat hukum asalnya mesti semua umat. Hanya antara dua. Kerana menunjuk antara dua naselah untuk ditegah dalil hukum asal ni. Menunjukkan sepakat manduh hana selah le untuk tegah dalil hukum asal. Nya pendapat akhir. Kamu orang yang pendapat asal ni ada lagi ya. Pembahasan tentang hukum asal kau dua kan. Berarti pendapat aku ada awaknya dua le. Yang garu awaknya dua dari likut awak dua mikir hukum asal ento. Setelah awaknya dua garu dua dia likut berarti
menyokanya puasa berarti ikipak ni adalah orang dua. Hanya hutang mulai. Kamu kan? Ya mikir pun orang dua. Berarti mentekanya berarti ikipak puasa adalah orang dua. Hanya hutang mulai. Yang kerasa. Kamu kan? Ya, ini kajian apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.